Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri Pangestu, program studi Diploma 3 Keperawatan semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi potensi kecelakaan kerja yang ada di rumah masing-masing dan pencegahannya. Mari kita mulai videonya. Sebelum kita membahas tentang pembahasan yang tadi, kita perlu tahu dulu nih, apa definisi dari kecelakaan kerja itu sendiri. Kecelakaan kerja adalah sesuatu yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah potensi dan bahaya resiko bekerja. Seperti yang kita tahu, bahaya dan resiko bekerja itu dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, sehingga perlu dilakukannya identifikasi dan pengendalian resiko di tempat kerja, bahkan termasuk di lingkungan rumah kita sendiri. Identifikasi dan pengendalian resiko adalah kegiatan menemukan, mengetahui, dan membahas serta menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai potensi bahaya atau masalah yang ada secara komprehensif dan sistematis. Berikutnya, tujuan dilakukannya usaha ini yaitu sebagai pijakan mengambil keputusan untuk menghilangkan atau menekan seminimal terjadinya sebuah risiko oleh suatu hazard. Hazard dan resiko di lingkungan rumah dapat kita jumpai di beberapa aktivitas dalam rumah tangga sebagai berikut. Contohnya adalah ada hazard mekanik yang dapat kita jumpai itu ada dalam lingkungan rumah tangga atau di rumah itu adalah kompor. Resiko yang dapat ditimbulkan dari kompor itu yang pertama ada tersengat api atau besi seusai masak. Lalu dapat tertimpa kompor serta kemungkinan besar meledak dan terbakar bila dihubungkan dengan tabung gas. Selanjutnya ada pengendalian resiko-resiko memakai kompor yang tadi. Yang pertama ada pengendalian dalam eliminasi, yaitu dengan menghilangkan atau melenyapkan potensi bahaya tersebut. Namun langkah ini belum dapat terlaksana sebab kompor digunakan untuk memasak. Langkah yang kedua yaitu substitusi, yaitu dengan menggunakan kompor elektrik. Langkah yang ketiga itu ada modifikasi engineering, dapat menggunakan kitchen set untuk peletakan kompor yang dapat ditanam. Kemudian dapat memberi meja dengan pembatas yang sesuai dengan ukuran kompor. Dan selanjutnya dapat melakukan pemasangan fire sprinkle pada daerah dapur, yakni guna untuk menyerap asap-asap yang ada pada saat kita memasak atau asap-asap dari kompor. Kemudian ada langkah pengendalian resiko administrasi hazard kompor. Pada bagian administrasi hazard kompor dapat dilakukan pengendaliannya adalah yang pertama penyediaan prosedur pemakaian, pemasangan atau pergantian gas dan kompor secara tepat, dan juga berlaku untuk prosedur penggunaan kompor gas. Yang selanjutnya ada untuk melakukan sosialisasi penggunaan kompor gas secara aman. Yang selanjutnya ada pergantian selang dan regulator secara berkala. Dan jangan lupa dilakukannya untuk pengecekan kualitas kompor apakah masih layak untuk digunakan atau tidak. Selanjutnya ada pengendalian resiko yang terakhir ini, yaitu alat pelindung diri atau yang biasa kita sebut dengan APD. Yang pertama itu ada menggunakan sarung tangan memasak. Jadi supaya tangan kita tidak terkena api atau terkena minyak panas pada saat proses memasak itu sendiri. Dan ada juga menggunakan
safety shoes kaki. Dan tidak lupa kita juga harus memakai apron memasak atau yang biasa kita sebut. Selain ada hazard mekanik, kita juga dapat menjumpai, bahkan seringkali menjumpai hazard fisika. Sebagai contoh yaitu ada suhu ruang dapur yang panas. Resiko yang dapat terjadi yakni mudah mengakibatkan kelelahan, mengganggu konsentrasi, serta heart exhausting. Untuk pengendalian resiko hazard suhu ruangan yaitu melalui modifikasi engineering, yakni dengan membuat atau membesarkan ventilasi untuk udara yang masuk dan udara yang keluar. Atau bisa juga kita memasang kipas angin di dapur. Yang selanjutnya ada langkah administrasi, yakni dengan mengkonsumsi air mineral yang cukup. Dan selanjutnya membuat prosedur kerja jam yang baik untuk menghindari kegiatan yang dilakukan saat siang hari. Tentu saja manfaatnya untuk terhindar dari paparan panas. Selain itu dapat juga untuk melakukan kegiatan pendinginan. Pendinginan yang dimaksud ini yaitu mandi dengan air dingin atau air biasa. Yang terakhir selalu ada pengendalian resiko suhu ruangan yakni APD atau alat pelindung diri. Yang pertama yaitu dengan menggunakan pakaian yang tidak terlalu ketat dan pakaian. Sekian penyampaian materi dalam video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.